Kita awali dulu pembahasan kita dengan membahas tentang jati diri manusia. Nah, ada perbedaan pendapat antara kapitalis dan Islam dalam memandang siapa itu sebenarnya manusia. Kalau menurut kapitalis, manusia adalah homo economicus atau makhluk ekonomi. Jelas ya, makhluk ekonomi. Ekonomi artinya makhluk yang dalam pikirannya cuma ada ekonomi. Ya. Sehingga dalam pandangan ini manusia itu dianggap sebagai makhluk rasional yang selalu bertujuan memuaskan dirinya, memuaskan hasrat dirinya atau self-interestnya, sampai mencapai utilitas yang maksimal, tingkat kepuasan yang maksimal. Jika dia seorang konsumen, maka dia akan meningkatkan utilitas atau kepuasannya. Apabila dia seorang produsen, maka dia akan terus berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Kalau dia seorang politisi, maka dia akan terus berusaha untuk memaksimalkan kekuasaannya. Nah, seperti itulah apabila manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Sementara menurut ekonomi Islam, manusia itu diasumsikan sebagai homo islamicus atau makhluk yang islami. Ini berangkat dari hakikat penciptaan manusia. Manusia itu adalah ciptaan Allah, diciptakan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah, dan di muka bumi tugasnya adalah sebagai khalifah atau wakil Allah untuk memakmurkan bumi. Nah, berangkat dari itu semua, maka manusia ini di dalam dirinya memang Islam tidak menafikan bahwa manusia ini memiliki sisi ekonomi. Ada sisi ekonomikus di dalam diri manusia. Ada keinginan untuk memuaskan utilitasnya, kemudian ada keinginan untuk memaksimalkan keuntungan, untuk memaksimalkan kekuasaan, itu memang ada di dalam diri manusia. Akan tetapi karena dia adalah makhluk yang islami, maka sisi ekonomikusnya itu memiliki filter. Apa filternya? Yaitu aturan-aturan syariah. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ada yang wajib, ada yang haram dikerjakan. Jadi ada aturan syariah yang menjadi filter bagi manusia dalam berperilaku. Dan sebagaimana kita pelajari sebelumnya, rasionalitas manusia di dalam Islam diarahkan untuk mempertimbangkan self-interest, sosial, lingkungan, dan penghambaan kepada Allah. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara homo economicus dengan homo islamicus. Nah, selanjutnya kita bahas tentang definisi konsumsi. Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa konsumsi itu artinya makan ya, karena konsumsi tidak hanya soal makanan. Pakaian juga terkait dengan konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga kelangsungan hidup. Jelas ya di sini setiap kegiatan. Jadi bukan cuma makan, berpakaian juga termasuk kegiatan konsumsi. Dan tidak hanya tentang barang tapi juga jasa. Jadi yang kita konsumsi itu bukan hanya barang seperti makanan tapi juga jasa. Kita menggunakan jasa laundry, itu artinya kita sedang melakukan konsumsi. Kita pakai Gojek, GoFood, berarti kita juga sedang melakukan konsumsi jasa. Kita berurut ke tukang urut, kita sedang mengkonsumsi jasa ya. Jadi konsumsi itu tidak hanya sekedar soal memakan makanan dan tidak hanya sekedar soal barang tapi juga jasa. Nah, karena manusia tadi adalah homo islamicus, maka termasuk juga dalam kegiatan konsumsinya yang kita lakukan adalah konsumsi yang islami. Bagaimana konsumsi yang islami? Konsumsi yang islami itu adalah upaya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa saja? Baik jasmani maupun rohani. Jadi ketika kita mengkonsumsi barang ataupun jasa, itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.
sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai maslahah, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, Ibu tekankan sekali lagi di sini bahwa konsumsi yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kepentingan jasmani kita dan rohani kita. Jadi konsumsi yang kita lakukan harus bisa memaksimalkan fungsi kita sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang diharamkan, karena itu tidak akan bagus untuk rohani kita. Tidak akan meningkatkan fungsi kita sebagai hamba Allah. Kita juga tidak akan mencapai maslahah. Kegiatan konsumsi itu pasti ada tujuannya, ya kan? Nah, tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam itu berbeda dengan tujuan konsumsi dalam ekonomi konven. Kalau dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi itu ada untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Ya, jadi ada dua tujuan nih, dua dimensi, duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawinya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Sedangkan masalah akhirat atau masalah ukhrawinya adalah terlaksananya kewajiban agama. Ya, jadi ada dua dimensi yang menjadi tujuan konsumsi dalam Islam. Di dalam Islam itu, dalam mengkonsumsi, dalam menggunakan, menghabiskan nilai guna barang ataupun jasa itu ada prinsip-prinsipnya. Ada 5. Pertama, keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. 5 prinsip ini harus kita pertimbangkan dalam kita melakukan konsumsi saat kita menggunakan barang ataupun jasa. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, prinsip keadilan. Ketika kita menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa, kita harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Tentunya kalian masih ingat adil itu apa? Tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Ketika kita melakukan konsumsi, apa yang nggak boleh dizolimi? Self-interest kita, diri kita sendiri. Tidak boleh merusak jasmani dan rohani kita. Kemudian orang lain juga, kita tidak boleh menzolimi jasmani dan rohani orang lain terkait dengan konsumsi yang kita lakukan. Kemudian lingkungan juga, kita tidak boleh menzolimi lingkungan, merusak lingkungan. Dan juga merusak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsumsi kita harus memperhatikan betul-betul prinsip keadilan ini. Nah, jangan sampai kita melakukan konsumsi yang tidak adil untuk diri kita dan orang lain dan lingkungan ya. Contohnya seperti ini. Kita makan makanan sehat, bergizi seimbang. Dalam piring itu ada sayurnya, ada protein hewani, nabati, ada sumber karbohidrat. Makanannya halal dong ya. Ya, secara zat halal semua. Tetapi ternyata kita memperolehnya atau membeli makanan itu dari uang hasil korupsi. Maka di situ kita menzolimi orang lain. Karena makanan yang kita makan itu ada mengandung ketidakadilan, maka itu akan merusak rohani kita. Nah, begitu juga ketika kita mengkonsumsi minuman keras, narkotika, itu tidak adil untuk diri kita. Itu juga bisa merusak menzalimi orang lain. Barangkali pada saat mabok Anda melakukan tindak kejahatan yang tidak Anda sadari, kemudian itu malah merugikan orang lain. Atau dalam konsumsi kita menggunakan sumber daya alam tapi tidak melakukan tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Misalnya penggunaan batu bara yang jor-joran, minyak bumi yang jor-joran, tapi kita tidak pernah mereklamasi wilayah pertambangannya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu artinya dalam konsumsi kita ada unsur ketidakadilan. Ada lagi nih satu contoh yang seringkali tidak terasa. Memakan harta anak yatim secara batil gitu ya. Mungkin anak ini ditinggal oleh ayah ibunya ketika dia masih sangat kecil, lalu dia dibesarkan oleh keluarganya yang lain. Nah, keluarganya itu ternyata juga memanfaatkan harta warisan orang tua si anak itu untuk kepentingan pribadinya tanpa mendahulukan kepentingan si anak tersebut. Itu banyak terjadi ya. Itu juga berarti tidak mematuhi prinsip
keadilan. Prinsip yang kedua adalah prinsip kebersihan. Bersih di sini bermakna suci dan bersih. Suci maksudnya halal ya. Halal apanya? Halal sumbernya, halal zatnya, halal caranya, cara kita mengeksekusinya, dan kemudian halal outputnya. Misalnya zatnya halal. Kita makan daging ayam goreng, kita sembelih ayamnya dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi ayamnya ayam curian, artinya sumber memperoleh ayamnya tidak halal. Maka tidak suci jadi apa yang kita makan. Kemudian bersih secara fisik ya, bersih mulai dari bersih inputnya, kemudian bersih cara kita menggunakannya, kemudian bersih juga hasilnya. Kalau kita masak itu berarti semuanya harus bersih ya. Bahan-bahannya bersih, peralatan memasaknya bersih, kemudian kita memakannya di tempat yang bersih juga. Itu dalam hal makanan ya. Dan juga kita tidak boleh memakan makanan yang kita jijik ya. Karena sesuatu yang kita jijik terhadapnya berarti kita tidak menganggapnya itu bersih. Kebersihan juga sangat penting di dalam Islam ya. Karena itu menyangkut dengan juga terkait dengan kesehatan kita. Tidak hanya terhadap makanan, tapi terhadap pakaian pun kita harus bersih. Badan kita harus bersih. Kita menggunakan pakaian yang bersih. Tidak harus pakaian yang bagus, yang mewah, tapi harus bersih ya. Ketika kita melakukan konsumsi jasa, juga kita harus memperhatikan prinsip kebersihan ini. Misalnya, Anda datang ke Banjarmasin mencari rumah kos. Nah, salah satu pertimbangan dalam memilih kos adalah kebersihan juga. Kosnya bersih nggak? Apa kosnya itu bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah? Nah, itu harus menjadi pertimbangan ya, karena dalam Islam kebersihan itu sangat penting. Kemudian ketersediaan airnya bagaimana? Itu juga menjadi pertimbangannya karena Islam sangat mementingkan kebersihan. Yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Sederhana beda dengan kikir ya. Jadi sederhana itu berada di tengah-tengah antara boros dan kikir. Jadi dia berada di tengah-tengah, tidak boros, tidak kikir. Itulah sederhana. Kikir itu berarti orang yang melakukan konsumsi kurang dari apa yang dia butuhkan. Sedangkan boros, dia melakukan konsumsi melebihi atau berlebih-lebihan, lebih dari apa yang dia butuhkan gitu. Nah, kalau sederhana itu pas gitu. Jadi dia berada di tengah-tengah antara boros dan kikir. Nah, kesederhanaan ini harus menjadi prinsip kita dalam melakukan konsumsi. Artinya kita tidak boleh boros, tidak boleh juga kikir. Jadi berada di tengah-tengah ya, kita sederhana dalam melakukan konsumsi. Tentunya ukuran kesederhanaan ini pada setiap individu itu berbeda-beda. Batasannya adalah budget line atau garis anggaran. Garis anggaran setiap orang berbeda-beda. Kebutuhan dan keinginan setiap orang itu juga mungkin ada perbedaan gitu. Sehingga kesederhanaan ini dia relatif, jadi bisa berbeda-beda setiap orang. Sederhana buat kita tidak sama dengan sederhana untuk Syahrini, beda makna sederhananya. Nah, karena sifatnya relatif tadi, maka sulit kita untuk mengukur secara pasti yang dikatakan sederhana itu secara umum gimana sih? Bingung ya? Oke, paling tidak seperti ini. Ketika kita berbelanja misalnya, kita belanjalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Itu sederhana. Kalau kita mau berbelanja melebihi apa yang kita butuhkan saat ini, itu kita bisa masuk ke boros sudah. Misalnya mau ospek di kampus, perlu A, B, C, D, perlu jilbab warna putih dan hitam. Gitu. Nah, pada saat yang sama kita belanja, kita beli jilbab putih dan hitam, itu sederhana. Tapi ketika kita udah beli jilbab putih, jilbab hitam, jilbab putihnya
5, jilbab hitamnya 5, kemudian ada jilbab yang warna-warna lain juga kita beli dan lain sebagainya. Itu sudah di atas sederhana gitu ya, sudah di atas dari apa yang kita butuhkan banget itu. Paling tidak seperti itulah kita mengukur sederhana atau tidak. Yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Filosofi dari prinsip kemurahan hati ini adalah apa yang tersedia di bumi, apa yang Allah sediakan untuk manusia di muka bumi ini, itu disediakan Allah karena Allah itu punya sifat yang murah hati. Gitu ya. Kan nikmatnya luas banget ya, bahkan kalau kita menghitung kita tidak akan sanggup menghitungnya. Oleh karena itu Allah saja murah hati, maka kita sebagai makhluk yang tidak punya apa-apa ini, yang tidak berdaya apa-apa ini juga harus bermurah hati dalam konsumsi kita. Artinya ketika kita konsumsi, kita jangan hanya mementingkan self interest kita. Kita juga perlu melihat bagaimana konsumsi orang lain, orang yang ada di dekat kita. Apakah jangan-jangan ada tetangga kita, keluarga kita yang belum bisa makan gitu. Makanya di dalam Islam ada yang namanya sedekah. Sedekah wajib itu zakat, nafkah, kemudian sedekah yang sifatnya sunnah seperti infak, ada juga kurban, akikah ya. Nah, itu adalah wujud dari kemurahan hati kita dalam konsumsi. Artinya kita tidak hanya mementingkan mengenyangkan diri sendiri, tapi juga kita bermurah hati berbagi dengan sesama kita. Yang kelima adalah prinsip moralitas. Nah, prinsip moralitas ini itu maksudnya adalah dalam kegiatan konsumsi kita, baik barang ataupun jasa, kita jangan hanya mementingkan pemenuhan kebutuhan jasmani kita saja, tapi juga kita harus mementingkan kepentingan atau kebutuhan rohaniyah kita. Jangan sampai kebutuhan jasmani kita ini kemudian merusak kebutuhan rohani kita. Misalnya, secara jasmani Anda sedang perlu banget nih, perlu nonton film bokep misalnya. Nah, itu kan secara fisik ya. Akan tetapi secara rohani itu nggak bagus. Itu akan merusak mental kamu, merusak rohani kamu. Maka hal itu tidak boleh dilakukan. Kemudian ada tuntunan juga di dalam Islam, sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Tidak hanya doa, ada adabnya juga makan dan minum. Tidak boleh berdiri, nggak boleh sambil lari. Tidak boleh sambil berbaring kalau kamu sehat. Makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir. Itu semua nilai-nilai moral yang harus kita masukkan, harus menjadi prinsip hidup kita dalam melakukan konsumsi. Jadi 5 hal ini adalah prinsip konsumsi yang Islami. Kalau orang Islam berarti konsumsinya harus menerapkan prinsip Islami ini. Dalam melakukan konsumsi, kita melakukannya atas dasar kebutuhan dan keinginan. Ada kalanya hanya kebutuhan, ada kalanya hanya keinginan, ada kalanya adalah kebutuhan dan keinginan jadi satu gitu. Nah, apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan? Keduanya ini kadang sulit untuk kita pisahkan atau kita bedakan satu sama lain. Nah, ketika kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, itu bisa menjadi bias untuk pengeluaran kita, konsumsi kita, semua menjadi carut-marut gitu ya. Bisa bengkak anggaran kita. Bisa kalian baca di sini, Bu sudah menuliskan perbedaan antara keduanya. Kebutuhan adalah keperluan yang jika tidak terpenuhi dapat mengganggu atau bahkan mengancam kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan itu sebaliknya. Keperluan yang kalau tidak terpenuhi tidak apa-apa, tidak akan mengganggu atau mengancam kelangsungan kehidupan kita. Beda ya? Kemudian, perbedaan selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan itu akan memberikan manfaat.
secara fisik, spiritual, intelektual, dan material. Bagi din atau keagamaan kita, bagi nafs atau kehidupan kita, bagi akal atau intelektualitas kita, bagi nasal, keturunan, dan bagi mal atau kesejahteraan kita. Jadi kebutuhan itu apabila kita penuhi, dia akan memberi manfaat secara fisik, secara spiritual, secara intelektual, dan secara material. Sedangkan keinginan, sebaliknya, keinginan walaupun kita penuhi belum tentu memberikan atau menambah manfaat bagi fungsi fisik, spiritual, intelektual, dan material kita. Belum tentu dia akan menambah manfaat. Kemudian perbedaan selanjutnya, kalau kita memenuhi kebutuhan, itu yang akan dihasilkan adalah rasa kepuasan dan maslahah. Sedangkan apabila kita memenuhi keinginan kita, hasilnya adalah hanya kepuasan saja atau utilitas saja, tidak maslahah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang lebih konkret. Kebutuhan, ya. Salah satu kebutuhan kita adalah memperoleh kehidupan yang layak gitu. Bisa hidup. Maka kita perlu makan ya, kebutuhan kita makan. Makan yang seperti apa? Yang dibutuhkan oleh tubuh kita apa? Makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein. Nasi. Kemudian ada sayur, sayurnya nggak usah mahal-mahal. Memutik kangkung di higa rumah cukup. Iwak nggak perlu yang mahal-mahal. Iwak yang paling murah sekalipun, iwak pindang, udah cukup sebujurnya ya. Nah, itu kebutuhan kita terpenuhi. Nah, lalu kita juga menginginkan nih makannya nasinya nasi beras yang apa sih namanya, beras paling baik, beras unus siam misalnya. Kemudian sayurnya, aduh kadang-kadang kangkung, maunya brokoli, minimal selada gitu. Paprika, iwaknya apa? Kadang mau makan pindang, aduh maunya salmon, tuna, ikan dori, dan lain sebagainya. Itu keinginan. Kalau dalam batas yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja, itu kebutuhan. Tapi kalau sudah maunya macam-macam, itu udah keinginan. Ya, bisa dibedakan sampai di sini ya. Nah, oke, sekarang ibu akan beri contoh yang bukan makanan. Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kita perlu rumah yang seperti apa? Rumah yang ada sirkulasi udaranya, ada pintu. Gak mungkin dong rumah gak ada pintu. Kita perlu rumah, dan rumah itu harus ada pintunya agar rumah itu berfungsi dengan baik ya. Jadi pintu adalah kebutuhan rumah kita. Keinginan gimana? Aduh pengennya pintunya ini berlapiskan emas, bertaburkan berlian, gagangnya terbuat dari emas 24 karat gitu. Terus ada hiasan-hiasan berliannya. Waduh, mantep ya. Itu keinginan tuh. Itu bukan kebutuhan lagi, karena pintu. Yang kita butuhkan tuh cuma pintu. Nggak ada kriteria khusus. Pintu. Yang penting pintunya kokoh, aman, dekorasi dan sebagainya. Itu sudah masuk ke ranah keinginan. Lalu kemudian ibu mau memberi contoh juga konsumsi jasa. Nah, misalnya ketika kita memanggil layanan antar jemput. Kan ketika kita perlu layanan antar jemput, artinya kita perlu alat transportasi yang aman dan nyaman ya. Udah itu aja, nggak neko-neko. Yang penting mobilnya nggak mogokan atau sepeda motornya nggak mogokan. Nah tapi kalau misalnya kita sudah ada maunya macam-macam, maunya mobilnya Fortuner atau Alphard atau limosin, itu sudah keinginan levelnya ya. Jadi di mana kita sudah mulai punya ekspektasi, pilih-pilih macam-macam, nah itu sudah mulai masuk ke ranah keinginan. Dan sekali lagi, bahwa pemenuhan keinginan itu belum tentu bisa menambahkan manfaat atau fungsi. Contohnya kayak rumah tadi. Apakah dengan menambahkan berlian di rumah itu akan meningkatkan fungsi dari pintu? Enggak kan?
malah bikin bahaya gitu. Jadi keinginan itu tidak melahirkan maslahah. Dia hanya melahirkan kepuasan psikologis atau utilitas kita saja. Dia tidak memberi manfaat bahkan berkah gitu. Nah, yang namanya kebutuhan dan keinginan ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Orang tua kalian waktu mereka dulu sekolah atau kuliah, mereka tidak membutuhkan komputer mungkin. Mesin tik udah cukup. Tapi kalau kalian diperlakukan sama, misalnya kalian hanya diberi fasilitas berupa mesin tik, nggak bisa. Karena tingkat kebutuhan kalian udah beda. Kalian butuhnya laptop, handphone Android untuk menunjang pembelajaran online, itu sudah menjadi kebutuhan kan. Jadi yang namanya kebutuhan itu dia sifatnya dinamis seiring perkembangan zaman. Begitu juga dengan keinginan, apalagi keinginan itu perkembangannya cepat banget. Nah, karena kebutuhan dan keinginan ini dinamis, tidak sama dari zaman ke zaman, itu sering menjadi clash antara anak dan orang tua gitu. Apa yang saat ini dibutuhkan anak belum tentu dipahami oleh orang tuanya. Ya, kadang-kadang orang itu bukan karena orang tua tidak peduli atau tidak sayang dengan anaknya, tapi karena mereka hidup di zaman di mana hal itu tidak dibutuhkan gitu. Dan kadang-kadang tidak semua orang tua open minded atau terbuka untuk melihat hal itu, sehingga perlu ada komunikasi yang intens, yang baik, yang sehat. Ada komunikasi yang sehat antara anak dan orang tua untuk menjelaskan hal itu biar ketemu titik temunya. Nah, di sini ada tabulasi perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ini secara ringkasnya ya. Pertama, dari sumbernya beda. Kebutuhan itu sumbernya adalah fitrah manusia. Kita perlu makan, perlu berpakaian, perlu tempat tinggal, itu memang sudah fitrah manusia. Kalau keinginan itu sumbernya dari hasrat atau nafsu ya. Mau pintu berlapis berlian tadi itu nafsu itu. Hasilnya juga beda, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Keinginan itu hasilnya adalah kepuasan, sementara kebutuhan hasilnya adalah manfaat dan berkah atau maslahah. Di dalam maslahah juga pasti ada kepuasan. Pokoknya kalau maslahah berarti kepuasan tercapai. Karena masalah itu levelnya lebih tinggi daripada kepuasan. Berarti kalau masalah tercapai, kepuasan apalagi? Ukuran beda. Kebutuhan itu ukurannya fungsi. Ya. Sudah terpenuhi atau tidak, itu ukurannya adalah fungsinya. Rumah tadi, kebutuhannya adalah pintu. Supaya rumah itu berfungsi, bisa keluar masuk gitu ya. Nah, sementara pintu berlapis berlian tadi kan selera, preferensi. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan fungsi. Dia tidak menambah fungsi, itu hanya selera pemiliknya aja. Sifatnya subjektif kalau keinginan. Antara setiap orang itu beda-beda banget. Sementara kebutuhan itu dia objektif ya, walaupun ada perbedaan juga tiap orang, tapi secara garis besar dia objektif. Sama, semua orang perlu makan. Mana ada manusia yang gak butuh makan? Sama kan? Tuntunan Islam atau ajaran Islam terhadap keinginan harus dibatasi, harus dikendalikan. Sementara kebutuhan menurut Islam harus atau wajib dipenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi bisa mengganggu atau mengancam kelangsungan hidup manusia. Nah, dalam Islam semua itu ada aturannya ya, termasuk konsumsi. Kenapa seperti itu? Karena Islam memiliki ajaran yang kafah. Ajaran yang komprehensif, yang sempurna. Nah, jadi semuanya ada diatur di dalam Al-Quran, hadis, sunnah, Nabi gitu ya. Oke, apa saja aturannya? Nah, ini dia, perhatikan ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh berlebih-lebihan atau israf. Itu sudah diatur ya di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Araf ayat 31, kemudian Al-An'am ayat 141, Al-Maidah ayat 77. Nah, di situ sudah tegas Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan. Artinya apa?
Nah, dalam melakukan konsumsi, kita harus didorong oleh faktor kebutuhan, bukan faktor keinginan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Jadi urutannya adalah halal dulu baru thayyib, gitu ya. Yang thayyib tapi tidak halal itu juga tidak boleh ya, karena urutan pertamanya adalah halal dulu. Nah, konsumsi seorang muslim itu dibatasi kepada barang-barang yang halal dan thayyib atau bermanfaat, bergizi. Tidak ada permintaan terhadap barang yang haram. Oke, jadi kita tidak boleh ya mengkonsumsi barang yang haram, tidak boleh membeli barang yang haram. Nah, di samping itu, di dalam Islam, barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi karena tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali ada kondisi kedaruratan gitu ya, yang diperbolehkan oleh syariah. Nah, kemudian yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Dalam hal konsumsi, Islam juga menuntut agar kita peduli kepada orang lain, terutama sanak kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, ataupun konsumen lainnya. Secara spesifik, pedulian ini dimaknai sebagai bentuk amal soleh, yaitu kemauan konsumen membelanjakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lainnya, sesama manusia. Nah, saking pentingnya yang ketiga ini, ya, Khalifah Umar bin Khattab itu sebagai seorang pemimpin, beliau pernah berkata, ya, seburuk-buruknya pemimpin itu adalah yang tidur nyenyak dan happy hidupnya. Nah, tapi di sisi lain rakyatnya menderita kelaparan, kekurangan, dan kemiskinan. Ya. Nah, Nabi juga pernah berkata, tidak berimanlah seseorang apabila dia bisa tidur lelap di malam hari dalam keadaan kenyang, sementara ada tetangganya, kerabatnya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Oke, jadi kita tidak bisa main-main ya dengan aturan atau rambu-rambu yang ketiga ini. Nah, ini menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam itu punya dimensi dunia dan akhirat, dimensi pribadi dan sosial, ya, dimensi materi dan spiritual. Jadi kompleks. Nah, kemudian ya ada konsep maslahah dalam konsumsi. Ini yang tidak ada dalam teori konsumsi konvensional ya. Kalau di konven itu adanya teori utilitas, tapi kalau di dalam Islam itu ada utilitas dan ada maslahah. Utilitas dan maslahah itu sebenarnya ada perbedaannya gitu ya. Nah, tidak bisa disamakan. Maslahah ini lebih dari sekedar utilitas gitu ya. Nah, jadi dalam maslahah ini ada utilitas. Kalau utilitas itu kepuasan atau kesenangan duniawi. Nah, maslahah ini di dalamnya juga ada utilitas duniawi dan juga ada barokah tadi yang dimensinya ukhrawi. Oke, ya, bisa kalian baca di sini penjelasannya. Jika dikaitkan dengan konsumsi, pengertian maslahah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bersifat sangat relatif. Apa sih yang membedakan antara teori konsumsi Islam dan konvensional? Yang pertama, dalam Islam konsumsi itu lebih didasarkan kepada kebutuhan atau needs, bukan keinginan atau wants. Jadi antara kebutuhan dan keinginan itu dibedakan ya. Serta di dalam Islam itu terdapat prinsip-prinsip konsumsi yang Islami. Ya, ada aturannya, ada prinsipnya. Nah, dari mana asalnya prinsip dan aturan konsumsi? Bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi banyak dalil di dalam Al-Quran itu yang menjadi pedoman bagaimana konsumsi itu seharusnya dilakukan. Nah, kemudian
Rasul juga memberikan contoh dan ada beberapa hadis Rasul juga yang bermuatan tentang konsumsi. Oke. Yang kedua, konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan mencari kepuasan yang bersifat materi saja atau utilitas saja, tetapi lebih mengutamakan aspek maslahah. Maslahah itu adalah manfaat dan berkah. Jadi selain manfaat secara materi, secara fisik, nah juga ada berkah atau barokah. Oleh karenanya, konsumen muslim cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Jadi bukan utilitas maksimum, melainkan maslahah maksimum. Yang ketiga, dalam ekonomi Islam, seorang muslim akan mendapat kepuasan lebih apabila mengkonsumsi barang halal daripada mengkonsumsi barang yang haram. Jadi dalam teori konsumen muslim ini kita akan bertemu dengan paradoks antara halal dan haram. Jadi kita itu sebagai konsumen muslim, kita dihadapkan pada pilihan halal dan haram. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan teori konsumsi konvensional yang tidak mempelajari dan tidak ada aturan halal haramnya dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Jadi, tiga ini adalah perbedaan yang paling utama dari teori konsumsi Islam dan konvensional.